Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Saya nama Nur Hadi, asli dari Morotebak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Saya merantau kembali tahun 79. Karena latar belakang saya adalah dari NU, karena pada waktu kecil saya juga masuk Ansor, maka sampai di sini yang saya cari adalah organisasi NU. Ternyata di sini NU itu seakan-akan seperti wujudu keadami. Jadi adanya seperti tidak ada, karena kantornya dulu pernah mendapat bantuan tanah dari pemerintah juga hilang. Kemudian pengurus-pengurusnya juga sudah pada pensiun, kemudian tidak ada lagi organisasi yang hidup. Dari situ saya tertarik untuk kembali menghidupkan NU. Kemudian secara pribadi saya mengumpulkan beberapa tokoh, ada 6 tokoh yang saya kumpulkan, dan masing-masing menduduki jabatan sesuai dengan kapasitasnya. Oleh teman-teman saya ditunjuk sebagai Rois Surya. Dan orang 6 itu adalah 1 Kaji Gofur, yang kedua Naim, yang ketiga Ali Satar, yang keempat Saidi, Dewan Saidi, yang nomor 5 itu Amir Sultan, dan yang keenam adalah saya. Masing-masing menduduki jabatan sesuai kapasitasnya. Saya tunjuk sebagai Rois Surya, Kiai Gofur, Abdul Gofur itu menjadi mustasyarnya, kemudian Naim itu menjadi sekretarisnya, terus ketuanya itu Ali Satar, Katib Surya Ridwan Saidi. 6 itu berjalan beberapa tahun sampai dari tahun 80 sampai 83. Itu dapat undangan dari PB. Mengapa kok dapat undangan? Karena di sini pernah ada NU, tetapi seperti itu keadaannya. Dapat undangan untuk muktamar di Sukorejo. Itu. Kita berangkat bareng-bareng sana. Tidak terima karena kami tidak punya SK. Kemudian berjalan lagi sampai tahun 83, 88 itu di Jogja. Itu juga ada muktamar, kami dapat undangan lagi, dan kami berangkat juga orang 6 itu. Sampai di sana ditolak karena punya SK, tapi kita ngotot, yang penting dapat jadi peserta. Kemudian menjelang muktamar di Cipasung, orang PB datang ke Bali bawa surat pembekuan karena kami tidak bisa melaksanakan konferensi wilayah. Itu akhirnya dibekukan NU. Dari situ saya bangkit. Bagaimana caranya NU harus bangkit dan ada. Alhamdulillah saya harus ke Jakarta dan minta rekomendasi dari PB supaya mengadakan musyawarah wilayah di sini. Terselenggaralah wilayah di Jembrana. Pada waktu itu saya berada di partai politik. Pada waktu itu saya menjadi ketua Badan Pertimbangan MPW P3. Kemudian setelah itu Muswil terselenggara dan saya tidak lagi masuk sebagai Rois Surya. Yang sekali itu Rois Surya digantikan Kiai Abdurrahman. Ketua tahun berikutnya Kiai Makhrus. Kemudian setelah itu karena saya di politik, kemudian lahirlah PKB. Kiai Makhrus itu sebagai Dewan Syuro PKB. Alhamdulillah beliau dapat anggota dewan tingkat pusat dan masing-masing kabupaten dapat suara yang bisa menjadi anggota dewan. Di saat NU seperti itu, kemudian tidak ada kemajuan sama sekali, saya dari MPW mengundurkan diri masuk di Rois Surya lagi. Akhirnya saya jadi Rois Surya. Kemudian SK sudah turun. Di situ saya meneruskan Rois Surya. Kemudian setelah Muswil itu yang kedua, saya dipilih lagi Rois Surya. Muswil yang ketiga Rois Surya lagi.
Pemeriksaan keempat saya juga menjadi Rois Surya. Jadi mungkin saya itu dibilang Rois Surya terlama se-Indonesia dan yang tidak diganti-ganti. Tak suruh ganti juga tidak ada yang mau. Ya, terpaksa saya harus jadi Rois Surya yang sampai sekian tahun namanya. Itu kisahnya NU di sini. Jadi artinya NU dulu ada, tapi itu tadi wujudu keadamihi. Sekarang alhamdulillah eksis. Saya menjadi Rois Surya pada periode yang kedua itu, alhamdulillah kami bisa beli tanah dan bangun kantor PWNI itu. Dan sekarang saya pada jabatan yang ketiga dari NU mempunyai SK itu dengan ketuanya sekarang itu. Jadi setelah Kaji Jayadi itu 2 periode saya Rois Surya, ganti dengan Kaji Wawan. 2 periode jadi Rois Surya juga. Sekarang ganti Abdul Aziz juga jadi Rois Surya yang kedua kali ya. Itulah hasilnya sekarang itu punya Isnuba, Institut Teknologi, Sains dan Teknologi. Alhamdulillah sekarang sudah punya itu dari kita. Nah, dari itulah kemudian kita kembangkan dari sebenarnya itu NU itu ada di masing-masing kabupaten, tapi wujud dulu kadami semua itu. Akhirnya kita hidupkan kembali NU di cabang-cabang. Alhamdulillah sekarang NU di 9 kota, kabupaten kota sudah ada NU semuanya. Dan eksis semuanya, alhamdulillah. Ya. Hanya saja yang sayang sekarang ini NU dari warga NU tidak ada yang jadi anggota dewan. Jadi pendekatan kepada pemerintah itu ya hanya semula gitu, sehingga tidak ada bantuan sama sekali dari APBD untuk NU sampai sekarang ini. Namun walaupun demikian kita tetap eksis pendekatan dengan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah kemarin kami mengadakan pendekatan kepada gubernur. Akhirnya kami diberi bantuan 3M dari gubernur dari APBD gitu. Alhamdulillah. Artinya apa? Pemerintah juga mengakui bahwa NU itu ada. Nah, kisahnya NU diterima oleh orang Bali yang berdasarkan adalah Muslim itu adalah yang satu menerapkan akhlakul karimah. Jadi kita selalu akhlakul karimah kepada mereka-mereka itu. Sebenarnya orang Bali itu baik karena dulu pada waktu masih belum ada masalah itu kami kalau masuk di kampung-kampung dengan pakai identitas Islam seperti pakai topi begini itu dia akan nyapa kepada saya. Kalkijo mas, kalkijo itu bahasa Bali mau kemana gitu. Simpang Dumun mas, Simpang Dumun itu mampir dulu. Yang ketiga ngajeng mas, ngajeng itu makan. Itu enak sapaannya dulu. Nah kemudian setelah terjadi bom Bali itu 2002 berubah 200 derajat. Orang Bali menganggap kepada NU, kepada orang Islam gitu loh. Sehingga kalau kami pakai di kampung-kampung pakai ini, itu selorohnya orang Bali itu, tuh nak Islam tuh, nak Islam itu matian boh gitu. Artinya itu nak Islam bunuh aja gitu. Itu jadi akibat daripada bom Bali itu sudah tragis sekali. Dan kerugian dari bom Bali itu ekonomi jatuh benar-benar. Daerah Kuta yang dulunya dikuasai oleh orang Islam, semua pedagang-pedagang itu disikat semuanya, diganti semuanya sekarang diganti orang mereka-mereka. Karena sakit tadi Islam itu ternyata seperti teroris. Itulah yang berat kami dari NU, bagaimana pendekatan itu kepada orang-orang Bali, mengembalikan citranya dulu. Alhamdulillah tertolong dengan tata cara Gus Dur itu yang aneh itu. Jadi Gus Dur dulu pada waktu dia menjabat PBNU itu kalau ke sini tidak pernah mampir di tempatnya Rois Surya ataupun ke tempat PP tidak pernah. Dia mampir di sini mesti ke kerajaan. Baru orang raja mengundang kita semuanya untuk hadir ke sana menemui Gus Dur. Jadi pada waktu jadi presiden juga sama. Nanti ketua Dewan Suro itu juga sama, jadi tidak pernah undang kami. Saya sebagai ketua Dewan Suro wilayah itu tidak pernah diundang. Datang ke sini ya masuknya ke kerajaan. Ternyata itu positif sekali itu Gus Dur tata cara seperti itu. Akhirnya orang sini baik kerajaan raja-raja ini mengakui dengan Gus Dur.
Jadi akhirnya dia mengaku dari Islam itu Islam Gus Dur yang diakui oleh mereka. Di balik itu otomatis Islam NU kan begitu. Sampai Gus Dur itu di Bugdong sana dibikin patungnya Gus Dur yang disembah-sembah itu. Saking herannya dengan Gus Dur luar biasa itu. Jadi cairnya itu karena tata cara Gus Dur pendekatan kepada raja-raja. Alhamdulillah sampai sekarang raja-raja benar-benar mengakui organisasi Islam yang diakui oleh mereka, diterima tata cara kehidupannya itu adalah NU. Inilah kisahnya seperti itu di sini. Alhamdulillah sekarang orang Bali juga mengakui Islam yang paling diterima oleh mereka adalah Islam Gus Dur. Dia juga sama kalau menjawab tanya Islam dari mana Pak? Islam Gus Dur itu dia mengaku bagus gitu. Itulah hebatnya mereka sekarang sudah kembali pulih lagi dan NU diakui dari kabupaten-kabupaten oleh pemerintah daerah, diakui keberadaannya walaupun bantuannya belum maksimal karena tidak punya anggota dewan. Ini yang sulit. Sampai sekarang saya berusaha untuk bagaimana caranya NU ini punya warga yang menjadi anggota dewan sehingga kontribusinya kepada NU itu besar. Namun walaupun demikian, ya alhamdulillah sebagian cabang itu sudah mendapat kontribusi dari Pemda seperti Singaraja itu dapat dikasih kantor yang luasnya 3,5 ares. 3,5 ares itu 350 meter. Itu dikasih dan diberi anggaran kemarin 200 juta untuk renovasi. Kemarin di Denpasar Kota juga alhamdulillah Ketua NU dapat hibah dari pemerintah 7,5 ares, hasilnya 750 meter. Kemudian di Gianyar juga dapat, jadi alhamdulillah di Jemberana juga dapat. Jadi akhirnya ada paling penting kan pengakuan itu. Jadi NU diakui oleh pemerintah daerah bahwa NU itu ada. Itu sehingga setiap ada kegiatan itu khususnya daerah Kabupaten Badung karena APBD-nya itu paling besar adalah Badung. Jadi Badung itu kalau ada acara NU, baik itu Ansor maupun apa itu, kita pendekatan kepada audiensi itu, alhamdulillah beliau begitu antusias memberikan sumbangan paling tidak 50 juta. Tempo hari itu juga saya dapat bantuan untuk kegiatan Ansor. Itu Bansel itu dikasih seragam 200 seragam. Dikasih uang 50 juta, kemudian dikasih ambulan 1. Itu antusiasnya kepala daerah Kabupaten Badung. Jadi artinya intinya adalah NU di Bali sekarang diakui keberadaannya. Itulah sejarah sesingkat sejarah keberadaan NU sampai sekarang.